Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan tadi di dalam mukadimah yang Al-Fakir bacakan dalam surat Al-Baqarah 185, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan atau telah menurunkan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Oleh karena itu Al-Quran dijadikan petunjuk, Al-Quran dijadikan pembeda antara hak dan yang batil. Maka sesungguhnya inilah karunia dari Allah, mukjizat yang Allah turunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sarana kiprahnya manusia untuk merujuk kepadanya. Ketika manusia hidup di dunia, maka semata-mata jalan dan petunjuk hidupnya adalah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang penuh berkah dan kemuliaan ini kita mendapatkan bagian keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, insyaallah saat ini kita akan sama-sama menggali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca dari karya-karya para ulama, bagaimana isi kandungan Al-Quran yang tentunya kita wajib untuk memahami isi yang ada di dalamnya. Kesempatan ini kita akan coba membaca dari salah satu tafsir yang ditulis, yang disajikan, yang diuraikan oleh Profesor Dr. Syekh Wabah Zuhaili, yaitu Tafsir Al-Munir, yang insya Allah kita akan mendapatkan penjelasan dari dalamnya, sehingga kemudian pada akhirnya kita akan mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita akan coba membaca surat Al-Infitar, ya, salah satu surat di dalam juz amma, ya, dimana di dalam surat Al-Infitar kita akan coba baca dari mulai ayat 1 sampai ke 8. Al-Fakir ingin menyampaikan, membacakan terlebih dahulu. Insyaallah kita akan sama-sama bacakan kandungan yang terdapat di dalamnya dari Tafsir Al-Munir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu busirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء
kabak. Shadaqallahul azim. Mari kita bacakan terjemahannya. Terjemahan Al-Quran surat Al-Infitor ayat 1 sampai dengan ke-8 dari terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2013. Idza sama'u fatarat, apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibu tatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. 4 ayat yang pertama dalam surat Al-Infitor ini menjadi kalimatus syartin, di mana di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sesuatu yang amat penting. Itu dinamakan kalimatus jawab. Ketika kita perhatikan ayat 1 sampai dengan 4, Allah menggunakan kata-kata atau kalimat sesuatu yang kemudian menjadi pertanyaan dengan menggunakan kata idza. Maknanya adalah apabila, sesuatu yang kalau kata-kata itu disampaikan oleh makhluk, maka kemudian sesuatu itu bisa terjadi atau tidak. Tapi yang disampaikan dalam ayat-ayat tadi 1 sampai dengan 4 surat Al-Infitor menjadi sesuatu yang dipertanyakan tetapi pasti terjadinya. Itulah kemudian keagungan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena tidak hanya menjadi sesuatu yang Allah sampaikan, Allah beritahukan, tetapi sesungguhnya ini kalimat-kalimat sungguh indah yang Allah sampaikan dengan menggunakan kata idza atau apabila. Maka oleh karena itu akan kita maknai ayat-ayat tadi menjadi sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang membacanya harus mengimani dari salah satu rukun iman yang 6 tadi, yaitu beriman kepada Al-Quranul Karim sebagai wahyu Allah. Maka pasti orang-orang yang beriman akan meyakini bahwa ayat ini sesungguhnya adalah sesuatu kabar berita yang mengingatkan umat manusia bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tadi sesuatu hal yang pasti terjadi adanya. Oleh karena itu mari kita lanjutkan. Apa sesungguhnya yang menjadi hal yang penting yang ingin disampaikan di dalam ayat ini dari firman Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita perhatikan ayat yang pertama sampai dengan 4 adalah apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila laut dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Ini sesuatu yang akan pasti terjadi saatnya nanti. Kapan? Saat sebelum terjadinya kiamat. Atau pada saat kiamat terjadi, maka segala hal yang disampaikan dalam 4 ayat tadi akan terlihat, nampak oleh seluruh makhluk yang namanya manusia. Karena kalau kita lihat di ayat yang keempat, Allah kabarkan, Allah sampaikan, wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Al-Quran Allah wahyukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab terakhir, syariat terakhir dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Maka kemudian ketika disampaikan dalam ayat Al-Quran surat Al-Infitor ayat keempat tadi, jelas
bahwa ketika Allah memberikan informasi bagaimana terjadinya saat semua kuburan-kuburan yang posisinya di dalam dibongkar, kemudian dibalikkan, posisinya yang di dalam menjadi di atas, yang di dalam menjadi di luar, dan isi penghuninya di dalam surat lain dijelaskan. Kemudian Allah berikan nyawa-nyawanya lagi, Allah hidupkan kembali. Untuk apa? Untuk menunjukkan janji dan kekuasaan Allah bahwa kiamat telah terjadi. Jadi kiamat saat terjadi, semua makhluk dari mulai zaman Nabi Adam ya sampai dengan kelak hari kiamat terjadi, semuanya dibangkitkan. Jadi semua makhluk yang pernah hidup menyaksikan bagaimana saat terjadinya hari kiamat. Maka kemudian ayat-ayat ini menunjuk ajari kepada kita bagaimana kemudian sikap kita. Kita sekarang saat masih berada di atas muka bumi dalam kondisi hidup. Alam semesta belum terjadi kiamat. Maka ketika terjadi kiamat kondisinya, Allah sampaikan dalam ayat ini, langit-langit terbelah. Langit menjadi terbelah, bintang-bintang berjatuhan berserakan, dan kemudian lautan meluap, dan isi dalam kuburan Allah keluarkan. Ini kondisi di mana saat terjadinya kiamat. Bisa kita bayangkan. Nah, inilah kemudian Al-Quran sebagai ibrah, Al-Quran sebagai pemberi pelajaran, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bagaimana kita sebagai makhluk hambanya Allah yang masih diberikan kekuatan, diberikan umur yang panjang, dan kemudian baca ayat ini, maka ini menjadi pelajaran dan menjadi ibrah bagi kita bagaimana sikap kita. Apa yang ditunjukkan di dalam ayat yang selanjutnya, yaitu menjadi kalimatul jawab. Yang pertama dari ayat pertama sampai dengan keempat itu menjadi kalimatus syartin. Dan jawabannya ketika Allah menjelaskan apabila langit terbelah, apabila bintang-bintang berjatuhan, apabila lautan diluapkan, dan apabila isi kandungan kuburan itu kemudian Allah bangkitkan kembali, maka Allah ingin menyampaikan alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Ini kalimat jawab di dalam penjelasan yang disampaikan di dalam tafsir Al-Munir oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Apa arti atau terjemahan dari ayat Allah alimat nafsum ma qaddamat wa akharat? Maka kata Allah, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mesti menyampaikan 4 ayat sebelum menyampaikan di ayat yang kelima berkaitan dengan informasi pemberitahuan dari Allah. Maka wahai manusia, pada saat itu kamu akan tahu apa yang telah dilakukan saat hidup sebelum hari kiamat terjadi. Maka ketika kiamat terjadi, tidak ada lagi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya terputus. Nah, oleh karena itu, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat yang kelima, bahwa kelak di saat kiamat terjadi, Allah akan menunjukkan hasil karya amal-amal yang telah diperbuat oleh umat manusia saat hidup sebelum kematian tiba pada hari kiamat itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjutan dari ayat berikutnya yaitu surat Al-Infitar ayat ke-6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat derhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada harfun nida berbentuk seruan. Ya ayyuha.
ini menunjukkan kepada atau ditujukan oleh Allah kepada umat manusia. Ya ayyuhal insan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan, menciptakan hambanya yang namanya manusia ke alam dunia sesungguhnya dalam keadaan fitrah. Tapi kenapa kemudian Allah mengingatkan terus kepada kita bahwa kemudian kejadian kelak di hari kiamat kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala apa yang telah kita lakukan. Maka oleh karena itu seruan dan sekaligus sesungguhnya peringatan bagi kita. Karena sesungguhnya pertanyaan itu disampaikan oleh Allah pada saat hari kiamat telah terjadi. Pada saat itu. Dan manusia pada saat itu sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya saat di dunia. Maka kemudian pertanyaan dari Allah dalam ayat yang ke-6 ini, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Ini saat dipertanyakan atau ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dunia, tidak menjadikan Islam sebagai syariat di dalam kehidupannya, tidak menjadikan Islam sebagai aturan tolok ukur ketika berkiprah saat di dunia. Maka kemudian Allah mempertanyakan, kenapa ente melakukan penyimpangan dan pengingkaran ketika hidup di dunia dahulu? Maka pertanyaan ini disampaikan oleh Allah dalam ayat ini. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat amat bermanfaat bagi kita. Kita diingatkan terus. Maka ketika Al-Quran kita baca, ketika ayat-ayatnya kita perhatikan, kita maknai dan kemudian kita pahami, maka kita akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Karena kita saat ini masih ada kesempatan hidup di dunia untuk bagaimana mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita fahami makna dan kandungan yang ada di dalamnya. Maka kemudian penjelasan berikutnya, siapa sesungguhnya ma gharraka bi rabbikal karim yang Allah maksud allazi khalaqaka fasawwaka fa'addala, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakanmu, kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Ini penjelasan atas pertanyaan Allah disampaikan dalam ayat yang ke-6. Dan kemudian Allah pertegas lagi kalimat yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-6. Atas pertanyaan, kenapa kamu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu adalah yang menciptakanmu. Allah itu adalah yang menyempurnakan kejadianmu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan susunan tubuh kita seimbang. Dua mata, lubang hidung dua, mulut di bawah, kening di atas, kuping di kanan kiri kita. Ini adalah sesuatu yang Allah Maha tahu tentang kesempurnaan kebutuhan umat manusia. Dan pada ayat yang lain Allah sampaikan, innal insana fi ahsani taqwim, dalam surat At-Tin. Sesungguhnya manusia Allah ciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Inilah Allah yang Maha tahu. Tapi kemudian yang dipertanyakan dalam ayat ini adalah berkaitan dengan kesempurnaan sudah diberikan, kehidupan sudah diberikan. Kemudian kenikmatan yang melingkupi kehidupan umat manusia sudah Allah siapkan. Tatanan kehidupan, keseimbangannya sudah Allah siapkan. Matahari bercahaya luar biasa, bulan di malam hari, air yang kita butuhkan senantiasa ada. Tapi kenapa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala Allah memerintah padahal untuk kebutuhan hidupmu, hidup kamu sekalian ketika di dunia, kenapa kemudian harus menyimpang dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan kemudian di ayat yang kelimanya lebih menjelaskan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala, fi ayyi suratin ma sya'a rakkabat.
dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Allah yang menciptakan kita. Hilang rambut satu saja kita tidak merasakan sesuatu yang menjadi pemahaman bagi kita. Ya Allah, betapa Engkau murah, betapa Engkau agungnya. Menciptakan satu rambut saja kita tidak mampu. Berubah warna rambut kita tidak mampu untuk merubahnya kembali menjadi warna sebelumnya. Kalaupun kemudian dicat, setelah tumbuh lagi yang dicatnya hilang, kemudian tetap rambut itu berubah dengan warna yang terakhir. Oleh karena itu, inilah ayat-ayat Allah yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Infitor ayat 1-8, yaitu tanda-tanda hari kiamat dan pembalasan amal perbuatan dan penghinaan atas manusia yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja dulu pembacaan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Infitor 1-8. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat-ayat selanjutnya dalam kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita ketika hidup di dunia, mampu untuk membaca Al-Qur'an, mampu untuk membaca terjemahannya, dan mampu untuk memahami ayat-ayatnya, sehingga Al-Quran berdampak sebagai hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. InsyaAllah bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.